baik Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memulai materi kita kali ini, ada sebaiknya kita berdoa kepada ketua kelas, Saudari Kamila. Saya persilakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran nanti kita membaca doa. Baik, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, Ibu absen dulu ya. Nurliana dari Sarame, Hadir Bu. Kamila Balmute, Hadir Bu. Syarifah Husnia, Hadir Bu. Marham Tolan. Hadir Bu. Baik, hadir ya semuanya. Ya Bu. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa kali ini? Enggak ada? Enggak baca buku tadi malam? Enggak? Oke. Baik, kali ini kita akan belajar teorema Pythagoras. Ada sebelumnya yang udah tahu apa itu teorema Pythagoras? Enggak ada? Teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini ditemukan oleh si Pythagoras. Si Pythagoras ini adalah matematikawan sekalian filsuf di bidangnya. Si Pythagoras ini sering disebut orang sebagai bapak dari bilangan. Ya? Nah, adapun tujuan untuk mempelajari si Pythagoras ini, teorema Pythagoras ini, kita untuk mengetahui apa rumusnya. Nah, nanti kita di teorema Pythagoras ini belajar Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kita menggunakan teorema ini hanya pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui teorema Pythagoras. Udah? Tadi kan Ibu bilang segitiga siku-siku. Maka kita lihat dari segitiga siku-siku. Siapa yang tahu identik dari segitiga siku-siku? Sudutnya ada berapa? 90 derajat. Nah, pada segitiga ini nanti kita akan mencari sisi dari segitiga ini tersebut. Nah, sisi di depan sudut A itu kita namakan sisi A atau biasa disebut sisi miring. Sisi miring atau juga hipotenusa. Ada juga dibilangnya itu sisi terpanjang gitu. Nah, ini sisi di depan sudut C itu sisi C dan sisi di depan sudut B itu sisi B. Nah, kalau kita mau menuliskan nama sisi itu dengan satu huruf itu kita menggunakan huruf kecil. Jadi kalau kita mau menulis dengan dua huruf nanti kita gunakan huruf besar. Misalnya sisi AB, sisi BC, dan sisi AC gitu. Nah, rumus dari misalnya kita ingin mencari si A nih kan, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Mengapa B kuadrat ditambah C kuadrat? Karena ini dia sisi terpanjangnya, jadi kita tambahkan. Jadi nanti kalau kita ingin mencari si B, maka B kuadrat sama dengan sisi terpanjang A kuadrat dikurang dari C kuadrat. Nah, kalau si C juga C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang
kuadrat. Nah, udah kan? Nanti kalau misalnya kalian nggak hafal rumus ini, ingatnya cuma yang ini. Maka ingat aja, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, dia tandanya akan berubah. Itu cukup mengingat satu rumus saja pun nggak apa-apa. Udah? Ada yang mau ditanyakan tentang segitiga, tentang mencari sisi dari segitiga siku-siku ini? Ya. Jadi Bu, teorema Pythagoras hanya digunakan untuk segitiga siku-siku. Iya. Kalau segitiga sama kaki gitu nggak bisa? Enggak. Dia khusus untuk segitiga siku-siku. Ya. Nah, udah ngerti cara menggunakan rumusnya? Atau kita buat contohnya sama? Oke, kita buat contoh. Contohnya itu ada segitiga siku-siku. A, B, C. Panjangnya 3 dan 4. Yang kita tanya itu hipotenusanya. Dan jika hipotenusanya ditanya, apa yang kita pakai rumusnya? A kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, yang mana sisi A-nya? 3. Sisi A yang ditanya. Yang ditanya, oke. A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat ditambah sisi C kuadrat. Nah, sisi B-nya itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan, siapa yang tahu 4 kuadrat itu berapa? Berapa? 16. 3 kuadrat? 9. Oke, 9. Maka A sama dengan akar dari 25. A sama dengan 5. Udah? Ada yang mau ditanyakan tentang contoh soal kita ini? Enggak ada? Oke. Setelah ini kita belajar mengenai judul kedua itu ada triple Pythagoras. Yang kedua itu triple Pythagoras. Nah, namanya udah triple, berarti 3. Triple Pythagoras itu ada 4 macam. Ini bentuk yang pertama sampai bentuk yang keempat, kedua, ketiga, dan keempat. Bentuk yang pertama itu 3, 4, 5, dan bentuk yang kedua itu 5, 12, dan 13. Bentuk yang ketiga itu 7, 24, dan 25. Yang keempat itu 8, 15, dan 17. Nah, dari sini kita bisa tahu apa saja yang sudah ada di triple Pythagoras ini. Yaitu kita mencari kelipatan dari angka-angka tersebut. Contohnya, yuk kasih satu ya. 3, 4, 5. Itu kelipatan 3 berapa? 6. Kelipatan 4? 8. 5? 10. Nah, selanjutnya juga begitu. Kelipatan setiganya 9, 12, 15. Oke? Ada yang bisa membuat nomor bentuk kedua? Ada yang mau? Ibu bantu nanti di depan.
Saya Bu. Oke, kepada Delisa, dipersilakan. Oke. Nah, coba dilihat ke papan tulis. Apakah si Delisa udah membuat ini jawabannya betul? Siapa yang bilang betul? Raise your hands. Oke, udah pernah ngerti kan? Yang dibuat si Delisa ini sudah betul. Jadi yang bentuk ketiga dan keempat itu juga mengikuti dari yang ibu buat tadi, kelipatan dari angka-angkanya. Dah? Dah. Baiklah, kita akan ke materi yang ketiga, yaitu menentukan jenis segitiga dengan teorema Pythagoras. Segitiga dengan teorema Pythagoras. Nah, di mana ibu memberikan nanti misalnya di sini a kuadrat lebih besar dari b kuadrat ditambah c kuadrat, a kuadrat lebih kecil dari b kuadrat ditambah c kuadrat. Di mana syaratnya ini a lebih besar dari b lebih besar dari c. Udah? Nah, syaratnya ini si a lebih kecil dari b lebih besar dari c. Nah, jika a kuadrat lebih besar dari b kuadrat tambah c kuadrat, itu kita sebutkan sudut lancip di A. Sedangkan a kuadrat lebih kecil dari b kuadrat ditambah c kuadrat, itu sudut tumpul di A. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Misal nih, ada segitiga siku-siku A, segitiga siku-siku B, A, C. Ya, dimana nilai si A ini 3. Misalnya, ada yang mau bikin angkanya? Atau kita gunakan di triple Pythagoras ini? Ya, yang 5, 12, 13 saja ya, kita buktikan. Misalnya sini A-nya 5, C-nya 12, B-nya 13. Udah? Jadi kita buktikan A kuadrat berarti A kuadrat 5 kuadrat lebih kecil dari B kuadrat. Tunggu, ibu belum apa ya, kita buat sini titik-titik. Jadi di sini B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, masukkan nilai si A 5 kuadrat titik-titik B kuadratnya 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini kita belum tahu kan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Jadi 5 kuadrat itu sama dengan 25 titik-titik 13 kuadrat 169 ditambah 144. Nah, 25 titik-titik 169 ditambah 144
9 ditambah 4. 13. 3. Jadi satu kan? 6 ditambah 1. 7. 7 ditambah 4. 11. 1 ditambah 1. 2. Tambah 1 lagi. 3. 313. Nah, di sini ada sebelah kiri ada 25, di sebelah kanan ada 313. Mana yang lebih besar, 25 atau 313? 13. Jadi tandanya kita buat Lebih kecil. 25 Lebih kecil. lebih kecil dari 313. Jadi sudut si A ini jadi sudut A sama dengan sudut tumpul. Gitu cara kita menentukan sudutnya. Nah, sini sudut si A-nya tumpul, berarti ada yang bisa tebak sudut C-nya tumpul atau lancip? Sudut tumpul itu sudut di atas dari. 90 derajat. Nah, kalau sudut lancip niat buat tumpul itu di atas lebih besar dari 90 derajat, sedangkan sudut lancip itu lebih kecil dari 90. Nah, kalau sudut 90 derajat itu disebut sudut siku-siku. Dah. Jadi teorema Pythagoras ini kita bisa menghitung sisinya dan juga kita mengetahui sudut-sudutnya. Dah. Baik, kita langsung ke contoh soal. Nah, perlu lagi dicatat? Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu selama 5 menit ya mencatatnya. Baik, kita akan ke soal yang dimana soalnya ini dia bukan segitiga siku, akan tetapi kita dapat menggunakan teorema Pythagoras di dalam penerapan menjawab soal ini. Nah, Ibu punya soal yaitu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi A, B, C. Nah, buka bukunya ya di halaman 30. Di situ kan ada pada gambar berikut A, B, C merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12 cm. Kalau segitiga sisi sama sisi itu berarti ketiga sisinya sama panjang. Jadi 12 cm. 12 cm, 12 cm. Ya? Nah, ini yang diketahui ya. Yang ditanya di situ ada si panjang dari sisi CS. Nanti kita buat sini panjang dari sisi CS. Nah, kenapa bisa timbul S? Karena nanti kita tarik di sini garis ya. Dan langsung saja kita jawab. Pertama itu kita gambarkan lagi segitiganya. Segitiga A, B, C. Kita akan mencari dari panjang si CS, sisi CS. Udah? Di mana ini siku-sikunya? Di S. Dari S kan? Berarti panjang si AC 12. Panjang si AS siapa yang tahu? Ini tadi AB ini ada 12 cm. Jadi kita bagi 2, berarti 12 dibagi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi di sini AS sama dengan 6 cm. Nah,
Yang ditanya itu adalah si CS. CS. Si CS ini sisi apa? Sisi penyiku atau sisi hipotenusanya? Sisi penyiku. Jadi CS kuadrat sama dengan sisi terpanjang AC kuadrat dikurang dengan AS kuadrat CS. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Nilai CS itu belum diketahui, berarti CS kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 6 kuadrat. Udah? 12 kuadrat sama dengan 144 dikurang 6 kuadrat sama dengan 36. CS kuadrat sama dengan 144 dikurang 36 sama dengan 100 cm. Nah, kita tadi kan yang kita tanya itu CS, berarti CS sama dengan akar dari 100. Nah, kalau udah sampai akar 108 ini, kita bisa mencarinya dengan cara memecahkan si 108 ini dengan cara akar dari cari hasil kali dari dua bilangan yang apabila dia diakarkan nanti bisa keluar. Nah, misalnya 108. Lihat ini ada angka 8 kan belakangnya. Nah, kita lihat angka 9. 9 kali berapa yang hasilnya 108? Ada? Sembilan yang belakangnya 8 kali 12 coba berapa? 8 1 9 kali 1 9 tambah 1 10 108. Oke, kita coba ya 9 dikali 12. Nah, 9 dikali 12 CS sama dengan akar 9 dikali akar 12. Sama kan? Nah, CS sama dengan keluar akar 9 3 akar 12. Sampai sini juga bisa, baru ada satu lagi hasil kalinya. Coba kita kalikan 16 kali. Bisa nggak 16 kali berapa gitu? Enggak. Oke, berarti ini adalah jawabannya. 3 akar 12 cm. 3 akar 12 cm. Yang harusnya lagi itu Bu, 4 kali 3. Oke. Kita lihat ya. CS sama dengan 3 akar 12. Nah, CS sama dengan 3 dikali. Oke, kita rombak lagi ya. 12 kali berapa? 4 dikali 3. 4 dikali 3. CS sama dengan 3 kali 2 akar 3 dikali 2 6 akar 3. Dah? Baik. Nah, buka bukunya. Halaman 31 ya. Udah? Di situ ada soal kan? Nah, lihat semuanya. Yang tugas kalian di rumah itu nomor 1, 2, 5, 7, dan 11. Cuma 5 nya. Dah? Ada lagi yang
Ada? Kalau berarti udah ngerti ya semua? Udah ngerti semua. Berarti PR itu kita kumpul ya di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Ya. Oke. Berhubung karena waktu kita sudah habis, maka sampai di sini aja pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada sebaiknya kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin. dan doa penutup kafaratul majelis. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ingatkan lagi ya, jangan ada yang lupa mengerjakan PR yang ibu kasih tadi ya. Ya, Bu. Oke, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.